sama orang yang muslim kita nih. Dan siapa tahu nanti dia yang kasih pahala buat kita. Dia suka ngomongin kita. Jadi pahalanya buat kita nanti. Dia menjolimi kita, nanti dia akan begitu, ya. Tuh kan, ternyata selama hidupnya sedekah saya. Secara tidak langsung seperti itu, ya. Jadi seperti itulah kita hidup bermasyarakat, kita hidup bersosial, jangan sampai kita hidup menyendiri, ya. Karena itu tidak merupakan sunnah yang dilakukan oleh para rasul, termasuk rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qila sunnatul awliya. Nah, ini penting. Apa sunnah para wali-wali Allah? Qala ihtimalul adha 'anil nas wa ibrah. Ternyata sunnahnya para wali-wali Allah itu bisa survive. Apa itu survive? Bertahan kokoh kuat terhadap keburukan yang manusia lakukan kepada kita. Ternyata itu sudah para wali. Disakiti sama orang kok gak beres menyakiti, malah dia baiki orang yang menyakiti. Itu sunnahnya para wali. Ini susah, ya, susah untuk dilakukan, susah dicari mahal harganya. Orang yang punya sifat ihtimalul adha 'anil nas, dia kokoh kuat, mau dibuat dimanapun sama orang, dia tetap punya prinsip, ya, tidak menyakiti orang lah, dia punya prinsip baik sama semua orang lah, dia prinsip tidak membalas keburukan yang orang lakukan dengan keburukan. Coba saya tanya, ibu bapak, ada kan orang yang mengatakan kalau lu baik sama gua baik sama lu. Kalau lu sama gua diatin aja. Ada kan orang yang begitu? Gak ada, kita mau bagaimana orang baik? Kalau dia baik sama saya sih baik, kalau dia gak baik, saya juga baik aja. Itu satu konsep yang salah. Ya, itu konsep yang salah. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan, dan ajaran Islam tidak pernah mengajarkan hal yang demikian. Ya, jadi membalas keburukan dengan keburukan. Ini urusan Allah. Ada orang yang dizolimi, ada orang yang disakiti, ada orang yang ini, tapi dia tidak membalas. Itu berarti dia memiliki satu sifat yang para wali Allah. Berada suami disakiti apa istri? Berada istri disakiti apa suami? Berada lagi-lagi di media sosial. Ya, berat. Ya. Tapi salah satu sifat yang dimiliki sunnah, ya, sunnah yang dimiliki para wali-wali Allah adalah ihtimalul adha 'anil nas. Kokoh, tetap sabar, tetap survive, tetap pada prinsip, walaupun orang menyakiti dia, walaupun orang menzalimi dia, walaupun orang merendahkan dia, walaupun orang menganggap remeh dia tidak pernah menggubris, dia tidak pernah, ya, membalas keburukan dengan keburukan. Yang ada, dia membalas keburukan orang dengan mendoakan kebaikan baginya. Itu kalau urusan pribadi. Beda hanya kalau urusan agama, ya. Kalau urusan agama kita sudah dilecehkan, diinjak-injak, Al-Quran ini, orang itu gak boleh. Kita harus membela agama kita. Nabi Muhammad dilempar batu, ya, dilempar kotoran. Nabi Muhammad dijelek-jelekkan, dikatakan tukang siwik, dikatakan apa namanya orang gila, dikatakan apa saja. Tidak pernah beliau balas, tidak pernah. Tapi ketika agamanya, ya, ketika agamanya dihina dan diperbolehkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melawan, beliau melawan, mempersiapkan pasukan perang, membuktikan bahwa umat Islam bukan umat yang lemah, bahwa umat Islam itu punya harga diri, bahwa umat Islam itu punya izzah, kemuliaan. Itu untuk membuktikan, ya, bahwa Islam itu bukanlah apa namanya
Orang-orang mukmin itu bukan orang-orang yang lemah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa kanu min qablina minal umat yatawassaluna al-musibah ba'dhum ba'dha bisalasi fisal yatakadafuna biha. Jadi umat-umat terdahulu, para wali-wali Allah, para ulama itu sering saling menasihati terhadap atau kepada orang lain saudaranya, ya, mereka sering menyurat, kirim surat menyurat, ya, apa isinya tentang 3 hal, ya. 1, pegang teguh. Man amila, siapa orang yang mengamalkan syai'an minal amal, apapun itu amalannya, li akhiratihi, untuk akhiratnya, kafahullahu amra dunya dina wa dunya. Siapa orang yang bekerja keras beramal untuk akhiratnya, pegang baik-baik, maka Allah akan cukupkan semua kebutuhan agama dan dunianya. Pegang, jadikan prinsip hidup. Kan itu siapa orang yang mengejar akhirat, maka Allah dalam hadis qudsi itu berfirman, wahai dunia, ya, wahai dunia, aku perintahkan kepadamu untuk mengikuti hamba-Mu yang itu, karena dia mengejar akhiratnya. Karena yang dia kejar itu akhirat, dunia ini mengikuti. Bahkan kadang-kadang orang ini menolak dunia. Banyak kisah-kisah inspiratif dari para ulama, orang-orang soleh. Dulunya jadi dosen, dulunya orang terkenal, dunia ini beliau meninggalkan dunia, ya, dunia yang jauh terus. Saking dia memikirkan, melihat, memandang apa yang diperlukan buat dirinya itu adalah urusan akhirat. Dan di sini ada satu kaidah, ya, man, siapa orang amil li akhirati, beramal untuk akhiratnya, kafahullah, Allah akan mencukupkan baginya amro dini, urusan agamanya, wa dunyahu, dan urusan dunianya. Bahwa fi hifdzillah ta'ala, maka orang yang demikian itu dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala. Fi jami'i ahwali, dalam semua keadaannya. Coba bayangkan. Tapi yang terjadi, orang itu wallahu a'lam, yang setan iblis itu memang pintar memalingkan urusan-urusan dunia kita, memalingkan urusan manusia itu tidak berorientasi kepada akhir. Ketika terjadi masalah, bukan Allah dulu. Ketika terjadi kebangkrutan, ketika sakit, ketika ini, ya, illa Allah, kecuali orang yang betul-betul dirahmati Allah, yang pernah membuat pegangan dia itu adalah Allah. Ya, saya ada masalah ini, coba saya sholat tobat. Saya sakit ini, coba saya sholat tobat dulu, meminta sama istighfar, meminta petunjuk apa yang harus saya lakukan, obat apa yang sesuai. Likul lidain dawa'u, setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, alimahu dan alimahu, orang itu tahu, ya, apa-apa yang menjadi obat dari penyakitnya kalau dia diberi pengetahuan sama Allah. Wajahilah dan jahilah, dan orang itu bodoh tentang obat itu kalau dia tidak diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang sepele. Orang pakai lama, nggak sembuh dan sebagainya. Pengalaman, salah satu pengalaman, datang ke rumah saya, kita ini orang sakit lama, udah keluar dari rumah sakit, perutnya sakit terus, udah berapa kali dirawat dan sebagainya. Ya, kita berdoa kepada Allah, sholat hajat, kita berdoa, ternyata obatnya mudah. Apa? Suruh merebus, suruh merebus
kedelai yang berpanen. Lihat semua sekarang. Ada lagi banyak pengalaman saya. Ada banyak pengalaman ternyata yang menurut kita itu simple, menurut kita itu biasa-biasa saja. Siapa tahu itu menjadi wasilah kesembuhan dari penyakit yang Allah ujikan kepada kita. Dan itu banyak terjadi. Ya, dan masya Allah, ya. Yang hal-hal yang demikian itu cuma yaitu alimahu dan alimahu, dan itu tidak ada rumus, tidak ada rumus. Orang kalau sakitnya begini, obatnya pakai ini, obatnya apa? Tidak. Rumusnya dari mana? Ya min Allah, dari Allah ilham. Karena apa? Karena doa, bermunajat, sholat hajat, keluarlah apa yang jadi petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak semua orang bisa seperti itu, dan tidak semua orang bisa mempelajari apa namanya, bagaimana cara Allah memberikan. Dan orang tersebut pun tidak mengira bahwa obatnya itu gitu. Nah, itu karena dari Allah, nggak bisa kita menerka-nerka. Gitu. Jadi itulah apa namanya, salah satu ya pengalaman yang kita alami selama kita bermasyarakat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga orang tersebut fi jami'i ahwali, dalam semua ahwal, dalam semua gerakan, dalam semua keadaan. Jadi kalau orang yang dituju adalah akhirat, ternyata Allah mudahkan semua urusan dunianya. Begitu sebaliknya, kalau orang yang dituju dunia, ya Allah, gak ada habisnya. Ya, gak ada ketenangan. Mungkin hartanya banyak tapi tidak merasakan ketenangan dalam hidupnya. Orang kalau meninggalkan Al-Quran, orang kalau meninggalkan sholat jamaah, apalagi tidak sholat, orang bakal tenang hidup. Seberapa harta yang dia miliki, bakal tenang kehidupannya. Tapi orang yang ketaatannya bagus, yang dia kejar akhirat, begitu juga dalam keluarga. Saya hidup sama istri sama kita sama anak. Apa? Kamu biar jadi wasilah saya jadi pahala. Istri juga begitu, punya suami biar jadi wasilah pahala untuk akhirat. Anak-anak juga kalau yang punya anak ya jadi wasilah buat kita mencari pahala nanti untuk kepentingan anak. Waqtali biman ataqallahu darul akhir wa tansa musibatan min dunya. Ayat ini, carilah dari apa yang Allah berikan kepadamu untuk kepentingan akhirat. Walau musibah tentunya, meskipun jangan lupakan itu, nasibkan bagian kamu di dunia itu kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orientasi seorang muslim mukmin adalah negeri akhirat. Siapa yang mencari negeri akhirat, maka Allah akan menjamin kehidupannya. Kalau tidak jamin, tak komplek di akhirat. Sudah begini kok nggak dijamin kehidupan saya. Nah, nanti Allah akan berbicara. Kamu ya katanya begitu. No, bila kesempatan kamu begitu. No, disuruh kamu begitu. Allah yang maha tahu. Inna Sami'un Basir, maha mendengar, maha melihat, maha menyaksikan. Gak ada. Lahu jahatan amal Allah, tidak punya hujah kita di depan Allah karena sudah tersingkap apa yang tertutup, apa yang terrahasiakan oleh kita nanti di hadapan Allah itu semuanya terungkap. Ya, maka jadikan satu prinsip, kejar akhirat, maka cukup semua dunia insya Allah. Ya, dicukupkan oleh Allah perkara-perkara dunia, perkara-perkara agama kita jadikan prinsip dalam hidup. Ya, yang belum maka jadikan. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang bahagia. Walaupun kadang kita yang namanya manusia pasti ada ujian. Bohong kalau orang itu bahagia terus bohong. Ya, sebahagia-bahagianya orang pasti dia pernah merasa sedih. Ya, karena rumusnya tadi inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Kalau ada kesulitan, ada kemudahan. Kalau ada kesulitan, ada kemudahan.
mudah pasti. Kalau sekarang mudah pasti besok ketemu yang susah. Kalau sekarang yang susah pasti besok ada kemudahan. Itu manusia itu begitu. Gak ada manusia yang kalau dalam Quran Arab, bahasa Arab di bahasanya wala husnun yakum wala sururun, tidak ada kesedihan yang selamanya akan terjadi. Begitu juga surur, tidak ada kebahagiaan yang akan di dunia. Pasti orang, ya kan, Bu, kita pernah sedih, pasti. Tapi kita pernah bahagia. Sekarang kita bahagia, ternyata sedih. Sudah menjadi sunnah Allah. Kalau manusia bahagia terus, ya takutnya dia lalai. Kalau manusia sedih terus, ya takutnya dia terjerumus dalam kesyirikan dan lain sebagainya. Pasti susah-susahnya orang pasti dia pernah merasakan kebahagiaan. Ya, setelah disurvei, ternyata orang-orang yang hidup taraf hidupnya di bawah garis kemiskinan bisa dicerita bagaimana hubungan dia dengan Allah. Coba dicerita. Ada memang mungkin orang yang menurut kita miskin, menurut kita nggak punya apa-apa, tapi dia bahagia banget. Ada yang seperti itu. Ya karena Allah itu sifatnya mencukupkan. Jadi Allah itu memiliki sifat mencukupkan dan tidak pernah menzolimi hambanya. Kalau kita masih hidup berarti masih ada jatah rezeki pasti. Apa nanti kalau mati itu mau mati itu orang didatangi 4 malaikat. Pertama malaikat yang mengatur air rezeki bagi kita. Bulan demi bulan saya sudah keliling dunia, ternyata tidak ada beras lagi buat kamu jatah. Begitu. Entah malaikat tidak nanti. Gak ada lagi rezeki yang apa namanya, yang kamu makan. Orang kalau sudah didatangi malaikat begitu, mau disuapin apa yang menolak. Karena bukan rezeki dia kan, udah habis katanya. Entar benar begitu. Maka kalau Bapak Ibu mungkin ada orang yang soleh yang alim mau meninggal kadang-kadang tanpa dia sadari atau kita tanpa sadari dia menjawab salam. Kenapa? Malaikat datang, 4 malaikat. Assalamualaikum, saya malaikat yang mengatur rezeki. Saya diutus oleh Allah menyampaikan kepada bahwa rezekimu sudah habis. Gak ada yang bisa dimakan. Wow, waktu sehat paling gemar makan rumah. Tapi ketika mau mati disuapin rumah tidak mau. Ada yang begitu. Dia paling suka mau ketika hidup sama sate. Tapi ketika mau meninggal jatah satenya habis. Enggak mau. Yang kedua datang. Saya malaikat diutus oleh Allah. Ya bagian membagikan air. Ternyata sudah sekeliling kemana pun sudah tidak ada jatah air buat kamu. Mau disuapin sesendok bagaimanapun rasa kita keluar lagi baik. Jaga Pak. Kurang kalau sakit parah yang sudah meninggal mau disuapin mau dikasih apapun. Tapi kalau masih ada rezeki, orang sudah sakit parah, ada rezeki bubur yang belum dihabisi, buat makan bubur sampai habis. Ya, ada yang begitu. Maka ini banyak habis. Itulah penghabisannya. Jadi selama manusia hidup pasti dijamin rezekinya sama Allah. Jangan takut. Subhanallah, saya bagaimana ya? Oh, mereka punya Allah aja. Kan nggak punya Tuhan yang menguasai kita. Subhanallah, saya jadi apa ya Ustaz? Maka tidak urusan Allah. Yang penting kita mendidiknya biar tauhid yang kuat percaya sama Allah. Orang Nabi Muhammad SAW meninggal tidak meninggalkan kata apapun. Abu Bakar orang kaya, dia termasuk orang terkaya di Mekah dan tidak ke Madinah. Ketika meninggal tidak meninggalkan barang-barang dan tidak meninggalkan harta buat anak-anak pada hidup sehat. Jadi itulah kejar akhirat. Ya, insya Allah dunia akan mengikuti kita.
Jangan sampai kita capek pagi, sore, malam nyari dunia, belum dapat dunia udah meninggal dunia. Alhamdulillah, syukur. Prinsip hidup. Ya, yang kedua, man ahsana sariyatahu. Siapa orang yang selalu memperbaiki sariyah, rahasia dalam jiwanya, dohirun, hati kecilnya. Dengan apa? Dengan beristighfar. Dengan apa? Dengan berzikir. Dengan apa? Menghindari hasad, dengki, iri, dendam, adu domba. Ya, hilangin dari hati kita penyakit. Man ahsana sariyatahu. Siapa orang yang memperbaiki dalamannya, hatinya, kolbunya, dohirnya, hati yang terdalam, ahsanallahu ala, maka Allah akan perbaiki fisiknya. Pak Bu, pernah nggak melihat orang yang lagi kebal, baru sekali melihat, masya Allah, memancarkan kewibawaan yang hebat dan sangat berat. Kalau ketemu lama, ketemu siapa, mungkin ketika umroh, mungkin ketika di mana ketemu orang, wah, lari orang akan terpancar. Jadi orang itu kalau hatinya baik, ya, kalau dia pernah olah jiwa, maka Allah akan perbaiki fisiknya. Dia akan berwibawa, orang akan segan dengan dia, orang akan menghormati dia. Siapa? Orang yang memperbaiki sariyah, hati, ya, terus ya, dia mengulang biar hatinya baik. Fadhahiru yadullu ala al-batin. Karena yang kelihatan itu adalah menjadi dalil, menjadi pendorong dari apa yang tersimpan. Selanjutnya, ya, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah bi an amila amalan khalisan min ar-riya wal ujub wal tasmi' aslaha Allah ma bainahu wa bainas. Siapa orang yang memperbaiki apa yang ada antara dia dengan Allah. Nah, prinsip yang ketiga. Prinsip yang pertama, siapa yang mengejar akhirat, pasti Allah akan cukupkan kehidupan dunia dan akhirat. Prinsip yang kedua, siapa yang memperbaiki dirinya, hatinya terus, maka Allah akan memperbaiki tampilan fisiknya. Yang ketiga, siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah dengan amalan-amalan dan dibersihkan amalan itu dari unsur bangga diri. Nih gua orang kaya, nih gua orang jago sedekah, itu bangga. Itu betul-betul contoh. Kalau ada di dalam diri kita merasa, nih gua paling banyak yang ikut majelis hari, nih gua. Kalau udah saya anania, apa itu egoisnya tinggi, itu namanya ujub. Itu penyakit, Bapak Ibu. Oh, belajar banyak, hafalan Quran banyak, itu merasa apa sih dia? Apalagi baru hantar sama kita. Saya udah ngaji belasan tahun. Udah mesti dengerin dia, dengerin saya aja. Apa sih? Dan jadi imam saya itu udah punya syarat. Saya yang berhak jadi imam. Saya ini, wah, udah kuliah di apa namanya? S1, S2, S3, saya, oh ya maksudnya jadi Erwin, saya masya, itu namanya ujub, bangga diri. Nah, kalau kita memperbaiki dari bangga diri, al-ujub, ariyau, beramal pengen dilihat orang lain, atasmiu, beramal pengen didengar oleh orang lain. Kalau kita bisa memperbaiki itu, ya, aslahallahu ma bainahu wa bainas. Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. Jadi caranya, biar kita baik sama manusia itu bukan kita cari muka di depan manusia. Caranya biar orang baik sama kita itu bukan kita apa namanya ya cari muka.
Bagaimana kita di alam nama ini, bagaimana kita ini cari buka kesono kembali, cari buka, cari pembenaran diri. Ternyata itu konsep yang salah. Bagaimana caranya? Perbaiki diri kita, maka Allah akan memperbaiki orang lain untuk kita. Konsepnya itu adalah kalau kita baik nih, kalau kita baik maka energi yang terpancar dari diri kita adalah energi positif. Ketika kita memancarkan energi positif, maka energi positif yang eksternal itu akan masuk ke dalam diri kita. Maka orang baik pasti circle-nya orang-orang baik, orang-orang buruk pasti circle-nya orang-orang buruk. Itulah ya, untuk positif, untuk negatif, ya. Nah, jadi begitulah kehidupan. Kalau kita memperbaiki diri kita, kita memperbaiki apa yang ada di antara kita dengan Allah, maka Allah yang akan memperbaiki orang lain kepada kita. Nih, kita kok diejek ulama orang ya Allah, dia menzalimi ulama kita ya Allah, bagaimana caranya? Ya udahlah, saya banyak sholat, banyak tahajud, banyak berdoa, banyak ini aja, mengislah diri saya. Insya Allah satu ketika Allah akan berubah hatinya. Ya, Allah akan yang membenci kita, satu ketika dia menjadi orang yang paling hormat dari kita. Yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita betul-betul memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik harus jadi prinsip dalam kehidupan kita. Maka jangan takut. Ya, tadi lanjut tadi. Yang ketiga, orang itu kalau meninggal didatangi malaikat yang mengatur nafas. Saya sudah keliling dunia, ternyata sudah lari jatah nafas buat kami. Udah baru tadi cerah. Kalau masih ada terakhir, dia akan tarik nafas sekencang-kencangnya terakhir menghabiskan jatah. Yang terakhir baru Israel datang, semua sudah habis. Rezeki kamu sudah tak ada, air pun kamu sudah tak ada jatah. Nafasmu kamu sudah tak punya jatah. Sekarang aku bertugas untuk mengambil rohmu dari badanmu. Diambillah sama malaikat Israel. Kalau orang mukmin, orang pertama pelan-pelan dia ambil. Tapi kalau dia ya orang yang jahat, orang yang maksiat, wa maradil maut wa malaikatu wasitu aidihim, cabut sakit seluruh badan terbakar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah maka yaitu ya, jadi begitulah. Jadi yang menjadikan prinsip buat kita satu, selama akhirat kita berjalan, Allah pasti akan jalan kehidupan dunia kita. Maka jangan sampai kita meninggalkan perkara-perkara akhirat gara-gara dunia. Oh enggak, saya akan capek kerja, lagi siang sore malam saya capek, enggak sempat buat sholat. Kebalik itu orang. Musuh sholat jadi tidak seperti malah urusan dunia yang dia kerja. Wah, bakal jadi orang mulia, langsung solo. Kerja siang malam sore, mahal, berkaya-kaya, hidup langsung begitu baik, karena lupa bahwa semua itu yang menentukan Allah. Bahwa dunia itu akan diperintahkan kepada orang yang mengikuti Allah, mencari akhirat untuk selalu mengikutinya. Nah itulah dunia. Dalam hadis qudsi disebutkan ya dunia, wahai dunia, ikutilah hambaku yang bertakwa itu, hambaku yang berorientasi kepada akhirat itu ya. Kemudian yang menjadi prinsip buat kita juga ya, kita harus memperbaiki hati kita, memperbaiki diri kita, memperbaiki apa yang ada di dalam diri kita. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki tampilan kita secara fisik. Yang terakhir, perbaiki amalan kita. Kalau kita perbaiki amalan kita tanpa ujung, riya, ada sum'ah atau tasmi, maka Allah sendiri yang akan memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Oh,
Berarti kalau begitu Pak Ustaz, konsep yang paling utama adalah konsep bagaimana hubungan kita dengan Allah. Pokoknya orang hidup senang apa enggak, bahagia atau enggak, bagaimana dilihat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau namanya orang kaya miskin itu takdir. Kalau namanya orang itu jadi apa itu takdir dari Allah. Tapi bagaimana ketika miskin dia sabar, tetap menjalankan perintah Allah. Ketika dia kaya juga, dia menjadi orang yang bersyukur, dia banyak bersedekah, dia itu manusia. Memang semuanya ada cara masing-masing. Burung kepodak gak mungkin dia jadi burung apa murah, ya kan? Burung apa yang lagi mahal? Ya, pohon madi nggak mungkin dia keluarin semua, ya kan? Mangga nggak mungkin dia keluarin anggur, tapi mangga ketika musim mangga dia bisa memberikan manfaat banyak, ya. Begitulah manusia. Ya, kita itu porsinya masing-masing. Ini A, ini B, ini C, ini D. Beda-beda. Semua orang bawa masalah sendiri, semua orang bawa kesehatan sendiri, bawa penyakit sendiri, bawa rezekinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengukur, mengatur apa yang Allah berikan kepada kita sebanyak-banyaknya untuk kepentingan akhirat kita. Kalau itu sudah begitu, insya Allah. Kalau kata orang India, all is well. Bila all is well, semua akan baik-baik saja. Bagaimanapun kita, apapun yang terjadi pada kita, saya punya Allah, saya punya Allah Subhanahu. Allah sebagai sandaran hidup saya. Itu ya, begitu saja Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan kita untuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang memang menjadi koridor kita antara kita dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.